kembali dengan saya Pendeta Daud Solihin dalam Renungan Harian dari GKI Kebonjati. Tema kita dalam Renungan Harian ini adalah adaptasi atau mati. Firman Tuhan berdasarkan dari Injil Lukas pasal 12 ayat 31, di mana Tuhan Yesus berkata, "Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di usia senjanya Presiden Roosevelt harus menjalani operasi, dan setelah operasi itu berlangsung dengan baik, dokter memberitahukan kepadanya bahwa mungkin seumur hidup ia harus menggunakan kursi roda selamanya. Mendengar kabar buruk seperti itu, reaksinya luar biasa. Dengan semangat meluap-luap yang menjadi ciri khasnya, Roosevelt menjawab, "Baiklah, aku juga bisa bekerja dengan cara itu." Dan dengan semangat ini, ia mampu melakukan tugas-tugas kepresidenannya dengan baik. Bapak Ibu Saudara, melalui contoh ini kita belajar bahwa Tuhan memberikan kemampuan untuk beradaptasi di tengah-tengah perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Saat ini, generasi dewasa dan generasi lansia harus belajar dari generasi muda untuk memasuki dunia baru. Yang salah satu tandanya dari dunia baru ini adalah komunikasi yang difasilitasi oleh digital teknologi dan digital komunikasi yang membuat kehidupan kita bisa lebih nyaman dan kita bisa lebih mengikuti peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan dalam kehidupan hari lepas hari. Adaptasi terhadap perubahan adalah sikap positif, menyambut perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan. Adaptasi terhadap perubahan itu seperti menyambut hari esok yang belum datang. Tuhan Yesus mengajarkan sikap yang benar kepada para murid saat mereka menghadapi kekhawatiran. Yesus berkata dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 31 demikian, "Tetapi carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu." Sikap inilah yang dianjurkan oleh Yesus. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi hari esok. Hari esok ada di dalam tangan Tuhan. Kekhawatiran berkaitan dengan apa yang kita idam-idamkan dan kita angan-angankan dan belum terjadi. Oleh karena itu tidak salah kita merancang segala sesuatu sebagai persiapan menyongsong masa depan yang belum pasti itu. Tetapi rancangan kita itu sebaiknya berhubungan dengan kemampuan yang perlu atau yang kita bisa mengadakannya. Berhubungan dengan kepemilikan kita yang juga kita tidak bisa andalkan sebagai pegangan untuk mewujudkan masa depan yang ada di dalam tangan Tuhan. Atau dengan lebih tajam lagi, rancangan kita berhubungan dengan materialisme dan kekuasaan yang kita miliki. Dan ketika menyambut hari esok yang tidak pasti, kita tidak bisa mengandalkan materialisme dan kekuasaan kita. Oleh karena itu Yesus mengajak kita untuk membuat suatu lompatan iman. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Fokuslah pada rancangan yang mendatangkan ciri-ciri pemerintahan kerajaan Allah, yaitu hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera atau shalom itu. Dan upayakanlah sampai kita menemukan kerajaan Allah itu. Kerjakanlah kerajaan Allah itu sebagai yang utama. Kerjakanlah shalom atau kabar baik atau damai sejahtera itu sebagai yang utama.
Libatkanlah rancangannya ke dalam rancangan kita. Libatkanlah kasihnya ke dalam rancangan kita. Libatkanlah kemisterian ilahinya juga dalam rancangan kita. Artinya, kita memberi ruang dari kesesakan dan kesibukan kita untuk menyiapkan masa depan yang belum pasti itu. Dengan Tuhanlah yang mengisi ruang-ruang yang kosong dalam kehidupan kita. Tetapi di sisi lain, kosongkanlah juga baginya supaya dia ikut serta di dalam merancang hari esok. Ada ungkapan yang berkata, rasa bersalah adalah mencemaskan masa lalu. Kekhawatiran adalah mencemaskan masa depan. Kepuasan adalah menikmati masa kini. Ibu bapak saudara-saudara, ketika kita mampu melepaskan belenggu kekhawatiran masa depan di dalam terang firman Tuhan yang berkata, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu, maka kita akan mengalami kasih-Nya yang melegakan dan memuaskan kita, sehingga kita selalu dapat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.